Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Isabella Ramadhani Putri dengan NIM 201 511063 Program Studi Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis puisi dengan tema Bangkit setelah COVID-19. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Telaah Puisi yang berjudul Analisis Puisi Menarilah Jemari karya Krisdina dan Solidaritas Kita karya Lestari Nurhajati. Untuk puisi yang pertama yang akan saya jelaskan adalah puisi Menarilah Jemari karya Krisdina. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu puisi. Puisi adalah karya sastra yang merupakan ungkapan perasaan penulis yang ditulis dengan kata-kata indah dengan penuh makna. Keindahan yang dimiliki oleh puisi disebabkan karena pemilihan majas, diksi, rima, dan irama. Puisi merupakan bentuk ekspresi dari pengalaman imajinatif yang dibentuk sedemikian rupa sehingga menimbulkan kesan artistik dan estetika. Puisi juga memiliki unsur-unsur yang membangun puisi tersebut, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik meliputi nada, rasa, rima, irama, gaya bahasa, kata-kata konkret, citraan, imaji, dan lain sebagainya. Maka dari itu, di video ini akan saya jelaskan apa saja unsur-unsur yang terdapat pada dua puisi tersebut. Analisis puisi yang berjudul Menarilah Jari Jemari karya Krisdina. Yang pertama yaitu analisis struktur fisik. Diksi. Pada puisi Menarilah Jemari di atas, penulis menggunakan diksi sederhana seperti pada kalimat jari jemari menari. Kata-kata tersebut membentuk makna anggota tubuh yang selalu digunakan untuk berdoa dan memohon setiap malam dengan kesedihannya karena wabah pandemi. Dalam puisi tersebut, penulis juga menggunakan pilihan kata yang menarik, seperti pada kalimat menjadi wali bagi bibir yang terkunci. Digambarkannya adalah jika tak dapat lagi berkata-kata dan meminta kepada siapapun untuk menyudahi musibah ini, maka digunakanlah jari untuk berdoa. Selanjutnya, majas atau gaya bahasa. Dalam puisi Menarilah Jemari di atas, terdapat beberapa majas seperti pada larik, jari jemari menari. Dalam larik tersebut, penulis menggunakan majas personifikasi yang seolah-olah ia dapat menari layaknya manusia. Sinar malam yang jatuh juga menggunakan majas personifikasi, yang mana menggambarkan bahwa sang sinar dapat terjatuh. Begitupun dengan lincahnya lompatan jari. Pada larik tersebut, personifikasi pada kata lompatan yang seakan-akan sebuah jari dapat melompat dengan lincah. Dan pada larik kala pandemi bersabda, maka bicaralah dengan jarimu. Kalimat itu juga menggunakan majas personifikasi yang seakan pandemi dapat bersabda dengan sebuah jari dan sebuah jari bisa diajak komunikasi. Selain majas personifikasi, terdapat juga majas hiperbola pada larik bibir yang terkunci. Penulis di sini mendeskripsikan seseorang yang tak dapat berkata-kata lagi. Selanjutnya, citraan atau imaji. Pada puisi Menarilah Jemari memiliki citraan pendengaran atau auditory imagery. Seolah-olah menggiring membaca untuk membuat kesan mendengarkan sesuatu. Seperti pada larik, mengikuti irama dari setiap huruf. Pembaca diajak penulis untuk mendengar irama dari setiap huruf. Selain citraan pendengaran, terdapat pula citraan penglihatan atau visual imagery. Seperti pada larik, sinar malam yang jatuh tepat di kedua tangan. Penulis mengajak pembaca seolah melihat sinar malam yang jatuh tepat di kedua tangan. Penulis mengajak pembaca seolah melihat sinar malam yang jatuh ke tangan. Lalu pada larik, lincahnya lompatan jari membawa kita bercerita, cerita yang keluar saat bibir terkatup, yaitu terdapat citraan perasaan, yang mana melibatkan perasaan dan hati. Larik tersebut menggambarkan betapa orang saling bercerita secara tak sadar di saat sebelumnya mereka hanya saling diam dan suasana hening.
Selanjutnya kata konkret, yaitu kata yang dapat ditangkap dengan indera yang memungkinkan munculnya imaji. Terlihat dari judulnya puisi, Menarilah Jemari, menggunakan beberapa kata yang terlalu sulit dimaknai. Ketika membaca judulnya, kita sudah mengetahui perasaan sang penulis. Kata konkret yang dapat kita tangkap berupa kata yang berhubungan dengan kiasan atau lambang. Selanjutnya rima dan irama. Rima dalam puisi Menarilah Jemari menggunakan rima bebas karena terdapat saja atau persamaan bunyi, dan kata diletakkan secara bebas. Selanjutnya, analisis struktur batin. Pada puisi ini, terdapat dua tema, yaitu tema umum dan tema khusus. Tema umumnya, bersyukur dan bangkit setelah COVID-19. Tema khusus pada puisi ini adalah ekspresi kesedihan yang ditampilkan penyair dengan suasana sedih. Tergambar suasana hati penulis melihat orang-orang yang bersedih hati karena pandemi ini, dan menyuruh lebih baik berdoa. Selanjutnya adalah amanat. Setiap puisi pasti terdapat pesan atau amanat yang ingin disampaikan oleh sang penulis. Puisi ini, sang penulis menyampaikan pemikirannya untuk yang membaca agar kita jangan hanya mengeluh dan menangis, tetapi hendaklah kita tetap bersyukur dan selalu berdoa dalam menghadapi wabah ini. Untuk puisi yang kedua adalah analisis puisi Solidaritas Kita karya Lestari Nurhajati. Analisis struktur fisik. Diksi pada puisi Solidaritas Kita menggunakan diksi sederhana, seperti pada larik, Corona tiba, seleksi alam hadir memilih nyawa. Kata-kata tersebut membentuk makna setelah terjadinya corona, tidak diketahui siapa yang ditakdirkan untuk tetap hidup dan mati. Citraan dan imaji pada puisi Solidaritas Kita, yaitu citraan visual imagery atau penglihatan, yang mana seperti pada larik, alam bekerja pastikan yang berhak hidup dan mati. Penulis mengajak pembaca seolah menyaksikan alam yang sedang bekerja untuk menyeleksi. Lalu pada larik kemanusiaan diuji dengan nyata oleh corona. Larik tersebut juga memiliki citraan penglihatan yang menggambarkan bahwa pembaca melihat dan menyadari bahwa rasa kemanusiaan itu diuji oleh corona. Selanjutnya, rima dan irama pada puisi Solidaritas Kita. Menggunakan rima bebas karena terdapat saja atau persamaan bunyi. Kata diletakkan secara bebas. Tipografi. Sang penulis menulis puisi ini sangatlah singkat, hanya terdapat 5 baris dan 1 bait. Menempatkan huruf kapital pada awal larik-larik puisinya. Penulisan puisinya juga menggunakan rata tengah karena semua tulisannya ditengahkan. Tiap lariknya terdapat tanda titik yang menunjukkan selesainya bait pada puisi tersebut. Selanjutnya, analisis struktur batin. Terdapat 2 tema pada puisi Solidaritas Kita, yaitu tema umum adalah bangkit setelah COVID-19. Tema khusus Solidaritas Kita ini merupakan puisi yang bertema bangkit bersama menyatukan persepsi demi melawan wabah COVID-19 ini, serta peringatan agar kita selalu menjaga lingkungan bumi ini dengan baik. Terdapat feeling atau rasa pada puisi ini, merasakan seperti peduli serta mengajak masyarakat untuk selalu bersama menjaga lingkungan bumi. Yang terakhir ada amanat. Puisi Solidaritas Kita ini memiliki sebuah amanat kepada pembacanya, menyampaikan pemikirannya untuk selalu menyatukan solidaritas dan persepsi, serta bangkit bersama dalam menjaga bumi agar segera pulih kembali. Pada saat saya menganalisis 2 puisi ini, saya menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu dengan cara menganalisis data, menguraikan data, dan mendeskripsikan untuk mengetahui keadaan objek. Objeknya di sini adalah karya sastra atau puisi tersebut. Jadi, demikianlah hasil analisis puisi saya. Selama menganalisis, terdapat beberapa hal yang saya dapatkan. Yang pertama, saya jadi mengetahui berbagai macam gaya bahasa dan majas yang digunakan oleh penulis baru. Yang kedua, saya menjadi terkesan dengan pesan dan amanat yang disampaikan penulis atau keluh kesahnya ketika menulis puisi ini di era pandemi COVID-19. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.